Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi Universitas Pamulang, akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sefti Wahidirani Saputri, Eskom MM, dengan tema Hacker dan Kejahatan Komputer. Kami, kelompok 8 dari kelas 04 Sake 011. Anggota kelompok kami terdiri dari Erna, Pasca Prisilia, dan Rika Aulia Fitriani. Pengertian hacker dan kejahatan komputer. Hacker merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi di bidang komputer dan jaringan, dan menggunakan keahliannya tersebut untuk mencari kelemahan dan celah keamanan pada sistem komputer. Sedangkan kejahatan komputer merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran malware. Perkenalkan, nama saya Pasca Prisilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan komputer. Pertama itu ada peretasan atau hacking. Peretasan atau hacking ini ialah menyusup ke dalam sistem komputer tanpa izin untuk tujuan tertentu, seperti mencuri data, merusak sistem, atau mengganggu operasi. Contohnya, itu udah pernah ngalamin sih kayak peretasan gitu. Waktu itu sempat ada WA atau WhatsApp, mungkin teman-teman sekalian juga pernah merasakan ya, kayak WhatsApp sebenarnya bukan teman kita yang kirim, tapi teman kita tuh kayak ngirim link berupa file undangan pernikahan gitu. Dan ternyata pas saya, biasa ngomongnya gue aja ya, dan ternyata pas gue tanya ke teman gue, lu nikah beneran gitu ya? Terus kata teman gue tuh, enggak, siapa yang ngirim itu ini. Dan ternyata data dia tuh dihack atau diretas. Kemudian kedua itu ada pencurian data. Pencurian data itu mengambil data pribadi, keuangan, atau informasi rahasia lainnya. Contoh ketiga atau jenis kejahatan komputer yang ketiga itu ada penipuan online atau phishing. Itu dia mengelabui korban untuk memberikan informasi pribadi atau keuangan mereka melalui email, situs web, atau pesan palsu. Contohnya nih, kayak lu punya pesan SMS gitu ya, punya pesan SMS dan lu dikabarkan menang undian, padahal lu nggak ngelakuin undian atau apapun itu, tapi tiba-tiba tuh lu disuruh masuk link yang dimana lu bakal dapat hadiah jutaan rupiah. Nah, itu ya penipuan online atau phishing. Nah, lalu selanjutnya itu ada penyebaran malware, yaitu menyebarkan program berbahaya seperti virus, worm, trojan horse, dan ransomware untuk merusak sistem komputer atau pencurian data. Nah, di sini tuh kayak data kita tuh kayak diambil, contohnya tuh kayak kasusnya Bank BNI Syariah. Nah, di situ adanya ransomware yang dimana ada pembobolan data. Nah, selanjutnya itu ada cyberbullying, yang itu mengganggu, melecehkan, atau mengancam seseorang melalui internet atau media sosial. Contoh itu kayak melalui internet itu kayak lu tuh kayak nyebar foto Facebook lu, kayak foto-foto yang ada di sosmed lu tiba-tiba diretas oleh hacking, dan tiba-tiba tuh foto lu tuh kayak diperjualbelikan, dan foto lu itu disebarluaskan oleh hacker, dan ternyata foto lu itu tiba-tiba jadi pornografi gitu. Nah, selanjutnya itu ada konten ilegal. Konten ilegal itu kayak menyebarkan konten ilegal seperti pornografi, anak, ujaran kebencian, dan materi teroris. Nah, itu juga banyak banget. Kayak lu tiba-tiba, lu pernah nggak sih contohnya, lu pernah download musik di MP Jus Musik? Gue pernah tuh ngalamin, dan ternyata gue kan download itu ada pilihannya kan, download megabyte-nya berapa, terus ada pilihannya, gue mencet itu, dan terus tiba-tiba ada iklan, dan iklannya itu seperti ada pornografi dan juga banyak lagi lainnya. Itu contohnya dari jenis-jenis kejahatan komputer. Dampak kejahatan komputer. Mengalami kerugian secara finansial, seperti kehilangan uang, data penting, dan informasi sensitif lainnya.
Kemudian, kerusakan reputasi, seperti mencoreng nama baik individu, perusahaan, atau organisasi. Kemudian, gangguan operasi seperti mengganggu operasi bisnis, layanan publik, dan infrastruktur kritis. Selanjutnya, kehilangan privasi, pencurian data pribadi, dan pelayanan aktivitas online. Nah, itu sangat mengganggu privasi. Kemudian, kerugian secara psikologis. Dampaknya itu akan menimbulkan kecemasan, depresi, dan trauma bagi korban cyberbullying dan cybercrime lainnya. Pencegahan kejahatan komputer. 1. Menggunakan password yang kuat dan unik, seperti menghindari menggunakan password yang mudah ditebak dan jangan menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Yang kedua, memasang antivirus dan firewall. Antivirus dan firewall dapat membantu melindungi komputer dari malware dan serangan cyber lainnya. Yang ketiga, menjaga perangkat lunak tetap up to date atau memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya secara rutin untuk menutup celah keamanan. Yang keempat, berhati-hati saat beraktivitas online, seperti jangan membuka lampiran email atau mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Selanjutnya, yang kelima, menyadari penipuan online atau kenali tanda-tanda penipuan online dan jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan keenam, melaporkan kejahatan komputer, yaitu laporkan kejahatan komputer kepada pihak berwenang untuk membantu penyelidikan dan pencegahan. Data dan hasil. Kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 hingga 2023 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Dan pada bulan Juni 2023, jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun, sejak 2019 hingga 2021. Kesimpulannya yaitu, hacker dan kejahatan komputer menjadi ancaman nyata di era digital. Keahlian dan pengetahuan tinggi di bidang komputer dan jaringan sayangnya dapat disalahgunakan untuk berbagai modus di berbagai kejahatan seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran malware. Dampak dari kejahatan ini pun tak main-main, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan operasi, kehilangan privasi, hingga trauma psikologis. Dengan peningkatan literasi digital juga menjadi kunci dalam memerangi kejahatan komputer. Masyarakat perlu memahami dasar-dasar keamanan cyber dan cara beraktivitas online yang aman dan bertanggung jawab. Perlu diingat, selalu waspada dan lindungi diri Anda di dunia maya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari kelompok kami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.